Baik, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Sebelumnya perkenalkan ya, saya dengan Paula Kristiana. Di sini saya bertugas di tim ini. Sebelumnya ada dengar dari Bapak Hendra. Sebelumnya Bapak, mohon maaf, boleh sebutkan nama dan tanggal lahir, umur? Hendra, umur 75. Baik Bapak, di sini saya dan rekan saya akan melakukan pemeriksaan ya untuk diagnosa yang lebih lanjut lagi. Silakan Mas. Bapak, ada permisi ya, saya akan melakukan pemeriksaan pada dada Bapak ya. Tarik nafas. Oke, tarik nafas. Baik. Sudah selesai? Baik Bapak, untuk keluhan utamanya batuk disertai sesak napas dan nyeri dada ya Pak, apakah benar? Iya. Kalau batuk ada nyeri di bagian dada sebelah kiri. Iya. Seperti tusuk-tusuk. Ini Pak. Bapak, tadi juga saya sudah melakukan pemeriksaan ya pada area dada Bapak untuk mendengar suara paru-paru Bapak. Dan kemudian dari hasil diagnosa medisnya Bapak di diagnosa pneumonia ya Bapak. Untuk itu ini sudah selesai. Kemudian saya akan berdiskusi dengan dokter untuk tindakan yang lebih lanjutnya Bapak ya. Ada yang ditanyakan? Baik, kalau begitu saya berikan saya permisi ya Bapak. Untuk titiknya tekanan darah 150/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, respirasi 16 kali per menit, SpO2 95%, kesadaran pasien kompos mentis E4 M5 P6. Terima kasih ya. Nah, baik untuk selanjutnya di sini kan berdasarkan data subjektifnya ada pasien yang mengeluh batuk dan juga sesak, dan juga ada data objektifnya yaitu dari SPO-nya. Kemudian ada tadi setelah saya mendengarkan di bagian paru-parunya ada suara langsing. Kemudian kita letakkan diagnosa keperawatannya ya. Di sini diagnosa keperawatannya yaitu pola nafas tidak efektif yang nanti berhubungan dengan hambatan jalan nafas. Kemudian adapun kriteria inklusinya di sini pasien studi kasus kita ya. Di sini ada pneumonia dengan kesadaran komposmentris dan mengalami sesak nafas ringan. Pasien juga mengalami komplikasi ringan ya. Kemudian tidak ada kriteria eksklusi lainnya seperti itu ya. Baik. Baik, izin menyampaikan nurse Fira dan juga dokter Elisa. Setelah kami melakukan pengajian, kemudian kami melakukan diagnosa keperawatan yaitu gangguan pola nafas tidak efektif pada pasien Tuan Hendra. Kemudian kami rencananya ingin melakukan intervensi berupa evidence based nursing, berupa latihan PLB dan juga DEB untuk mengurangi sesak nafas pada pasien. Nah, itu adalah pendekatan yang tepat ya, Rasika. Selanjutnya pemberian PLB dan DBE itu terbukti mengurangi sesak napas pada pasien pneumonia. Harap pastikan monitoring CCTV tetap ketat. Baik, nah, secara medis saya menyetujui dengan pendekatan non-farmakologis ini. Kami sudah memberikan terapi metilprednisolon, keterolat, dan antibiotik ceftriaxone. Intervensi keperawatan ini akan menjadi tambahan yang lebih baik. Baik, terima kasih dok. Kami juga tadi sudah melakukan posisi pasien dengan semipolar. Kemudian untuk intervensi ini kami akan melakukan selama 3 hari berturut-turut dengan waktu 2 kali sehari pada waktu pagi dan juga siang hari. Seperti itu dok. Baik, terima kasih.
kasih. Nanti saya akan sampaikan kepada dokter spesialisnya ya, nurse. Halo, Dokter Elisa, bagaimana? Selamat pagi, Dokter Mina. Baik, kami dari ICU akan mengimplementasikan PLB dan DBE pada pasien pneumonia dengan umur 75 tahun. Nah, ya, kami sudah memastikan kriteria instruksi terpenuhi, Dok. Oh baik dokter, saya menyetujui secara penuh terkait pengobatan non farmakologis pasiennya. Karena intervensi PLB dan DBE terbukti sangat bagus meningkatkan respirasi rate dan juga saturasi oksigen. Baik, pastikan pemberian non farmakologisnya konsisten ya dok ya. Baik, dokter, saya akan catat terlebih dahulu ya, Dok. Oh iya, jangan lupa memberikan edukasi mengenai batuk efektif juga untuk membantu pasien mengeluarkan dahaknya. Dokter, sudah cukup mungkin. Saya akhiri. Assalamualaikum, dokter. Oke, baik dokter. Wassalamualaikum. Baik, di sini kita akan mengusulkan mengenai intervensi yang akan dilakukan yaitu EBN-nya ya. Silakan untuk dikonsulkan terkait intervensi yang akan dilakukan seperti apa dengan Nas, baik kita briefing sebentar ya. Untuk PLB itu sendiri yaitu cara sederhana untuk menurunkan sesak nafas dengan memperpanjang waktu ekshalasi. Untuk DBE itu juga terbukti juga memiliki pengaruh terhadap menurunkan sesak nafas pada pasien seperti itu. Kombinasi dua intervensi ini memang lebih optimal untuk mengatasi pola nafas tidak efektif. Jadi tim harus memastikan pasien mengerti tujuannya. Begitu. baik, Nas, sudah apakah ada yang ditambahkan lagi? Cukup ya. Sudah cukup. Baik, kalau sudah cukup, kami akan lakukan intervensi tersebut dan kita bisa kembali ke kegiatan masing-masing ya. Baik, terima kasih. Baik, Bapak, kita mulai latihannya ya. Di sini latihannya ada 3. Yang pertama ada PLB, kemudian ada DBE, yang kemudian yang terakhir ada batuk efektif ya. Di sini akan dipandu oleh Nurse Mawanda ya. Tujuan latihan ini untuk mengoptimalkan nafas Bapak dan juga nanti agar Bapak tidak lelah untuk saat bernapas seperti itu. Silakan Mas Mawanda. Baik, Bapak ikuti instruksi PLB saya ya. Yang pertama, tarik nafas perlahan dan dalam melalui hidung selama 2 hitungan. Yang kedua, kerutkan bibir Bapak seperti meniup, lalu hembuskan nafas perlahan melalui mulut dengan bibir dirapatkan. Hembuskan lebih lama sekitar 4-6 hitungan. Baik Bapak, kita mulai ya Bapak. Tarik nafas perlahan dan dalam melalui hidung selama 2 hitungan. 1, 2, 3. Yaitu kerutkan bibir Bapak, meniup, lalu hembuskan napas pelan melalui mulut dengan bibir dirapatkan. Hembuskan 1, 2, 3, 4. Dan bagaimana perasaannya? Sudah bagus ya Bapak. Untuk latihan PLB ini bisa dilakukan selama 10 kali dalam per menit ya. Setelah 1 menit kemudian pindah ke latihan yang akan diajarkan selanjutnya yaitu DBE. Silakan Bu Anya. baik, sekarang kita coba yang kedua ya Bapak. Tarik nafas sedalam mungkin melalui hidung. Rasakan perut dan dada terangkat. Kedua, tahan nafas sebentar, lalu hembuskan nafas pelan melalui mulut. Baik, kita mulai ya Pak. Tarik nafas sedalam mungkin. Rasakan perut dan dada terangkat. Tahan sebentar, lalu hembuskan nafas pelan melalui mulut. Baik. Nah, ini untuk latihan DBE ini kami berikan intervensi selama 3 menit dengan 6 kali per menit ya. Kemudian bagaimana perasaan Bapak setelah dilakukan yang diajarkan tadi? Sedikit mendingan. Sedikit mendingan ya.
harus tahu cara batuk yang benar. Sebelumnya Bapak tahu cara batuk yang benar? Belum ya Pak ya. Baik, kita ajarkan ya Pak. Tarik nafas dalam 3 kali. Pada tarikan ketiga, tahan sebentar lalu batukkan dengan kuat. Baik, kita mulai ya Pak. Tarik nafas selama 3 kali. Tahan sebentar lalu batukkan dengan kuat. Gitu Pak ya. Silakan Bapak dicoba. Tarik nafas dalam 3 kali. Tahan, batukkan. Baik. Cara ini untuk mengeluarkan lendir yang ada di paru-paru Bapak ya. Baik sus, nanti saya akan bantu Bapak di rumah untuk melakukan latihan ini secara rutin. Baik, itu saja intervensi dari kami yang bisa kami berikan ya. Kami berharap ini bisa dipraktikkan secara mandiri ya. Baik, apakah ada yang ditanyakan? Baik, kalau begitu kami permisi ya, kami kembali ke ruangan ya. Baik, selamat siang. Baik, Mas Eva, ini operan untuk Tuan Hendra batch 1 ya. Hari ini dia hari pertama melakukan intervensi EBM yaitu PLB, DBE dan juga ada batuk efektif. Bagaimana evaluasi dari implementasi sore ini, Mas? Untuk subjeknya itu masih terlihat batuk dan juga sesak nafas ya. Kemudian untuk objeknya dari respirasinya masih 20 kali per menit. Kemudian SPO nya juga masih sangat rendah yaitu 94. Kemudian masih dipasang masal kanul 2 liter per menit. Seperti itu. Respirasi berapa kali per menit masih agak tinggi ya? Iya betul, masih tinggi. Oleh karena itu nanti nurse Eva bisa melanjutkan intervensi yang kami lakukan yaitu pada malam, pagi dan juga siang hari seperti itu ya nurse. Ini kita akan lakukan selama 3 hari berturut-turut untuk melihat apakah ada perbedaan atau tidak seperti itu. Nurse Kiki, ini untuk pasien Hendra sudah 3 hari ya? Iya. Ya, baik. Kemudian di sini ada hasil evaluasi selama 3 hari untuk subjeknya pasien mengatakan batuk dan sesaknya juga udah berkurang ya. Kemudian juga ada respirasinya 26 kali per menit, cukup membaik. Kemudian SPO-nya 99% ini sudah naik ya dari yang hari pertama itu sangat rendah. Kemudian ada oksigen nasal kanulnya juga sudah dilepas ya. Kemudian intervensi dihentikan karena pasien juga dipulangkan dan juga sudah pulih seperti itu. Baik, sempurna nurse, latihan PLB dan DBE terbukti efektif. Ya, alhamdulillah ya nurse. Nah, tentu sebagai perawat ya di sini kita wajib memberikan intervensi EBM seperti yang sudah kita terapkan kepada Tuan Hendra tadi ya, dan juga berkolaborasi dengan dokter juga sangat penting sekali untuk terapi lainnya. Ini juga bisa menjadi pedoman untuk menurunkan sesak napas pada pasien, bisa juga dilakukan secara mandiri seperti itu. Baik. Oke, berarti kita tinggal ke keluarga untuk keluarga mengurus kepulangan dari Tuan Hendra. Oke, Mas. Oke, baik. Ya, ini. Ya.